Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala bentuk puji mari kita sampaikan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayahnya, kemudian rahmat dan sejahtera, selawat salam mari juga kita sampaikan kepangkuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh ahlul bait beliau sekalian dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana malamnya malam Rabu yang diisi terus di Tengku Rajuli. Kebetulan beliau sedang dalam keadaan sakit, mengingat pengajian baik pri-pri dan pahala pengajian, kemudian juga kosong masjid dalam hal pemakmuran masjid, maka walaupun siro, wado, ledo tetap berjalan. Artinya unsur kepengurusan masjid dalam hal pemakmuran masjid tidak ada tantangan. Kecuali kehadiran masing-masing di kalangan jamaah. Bagaimanapun bentuk tetap diadakan. Nah. Kemudian barangkali lo sampaikan tentang dalam sebuah pembahasan khusus dalam kitab An-Nasaih Al-Ibad. An-Nasaih Al-Ibad. Habisnya nanti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selamanya ragu tentang ibadah, tentang persoalan rumah tangga, tentang cara bisnis, cukup le persoalan Islam. Tidak persoalan Islam. Oleh karenanya maka berkah dari Allah menyatakan Islam sempurna lah. Baik BU, baik kan ini itu. Baca sapu benar supaya Islam katanya sempurna. Bereh rano, bereh redih dan sebagainya. Maka dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang barangkali dia ke pedoman ilmu akhirat. Wamal hayatud dunya illa la'ibu walah. Jadi mabih dah kedunianya pi hana muhawju. Maka beda sama mabih. Boka di dalam kitab An-Nasaihul Ibad tertulis satu makalah an jumhur ulama ay aksarihim yang jauh daripada kebanyakan jumhur ulama. Kebanyakan daripada jumhur ulama yang di ulama-ulama di pertanyaan. Anna Allah Ta'ala akrama nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamatin. Jadi kebegah le para ulama-ulama fuqaha, jumhur ulama. Mana jumhur ulama? Artinya seluruh ulama yang terdapat dalam mazhab. Ini mana jumhur ulama. Adapun yang kan istilah jumhur ulama, kadang-kadang ada ulama yang dalam satu mazhab saja. Tapi secara menyeluruh ulama, empat mazhab ini masuk. Bisa saja dimaksud dengan jumhur ulama di dalam satu mazhab, tapi seluruh ulama sesuai pendapatnya. Ini namanya jumhur ulama. Jadi pendapat ini sangat kuat sekali. Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad dengan 5 karamat, 5 kemuliaan yang tidak ada pada manusia lain. Sekalipun Muhammad itu sebagai manusia, tapi hana gejo oleh Allah kemuliaannya, bak gedanya. Kenapa pada malam ini kita terus membicarakan ataupun membahas tentang Nabi Muhammad? Karena
kita yakin di satu sisi Nabi Muhammad sebagai utusan, tapi barangkali kita masih ketinggalan keyakinannya tentang ajarannya. Kita yakin pada orangnya, tapi kita tidak yakin pada ajarannya. Maksudnya masih ada ajaran Nabi Muhammad yang kita tinggalkan. Sekalipun bentuk-bentuk sunat, apalagi wajib. Karena itu, untuk meyakini pertama Nabi Muhammad sebagai utusan, jasadnya itu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kita yakin juga sebagaimana kita yakin jasadnya tentang ajarannya yang disampaikan. Maka ini baru sempurna ketauhidan tentang Nabi Muhammad khusus. Apalagi banyak lagi hawano lihat pembicaraan tentang kedustaan Nabi Muhammad di kalangan-kalangan orang munafik atau orang-orang kafir. Jadi katanya terpengaruh segar. Oleh karenanya katanya harus yakin kepada Nabi Muhammad. Jadi limang buah kemuliaan bagi Nabi Muhammad diberi Allah. Yang pertama adalah ismun, nama. Nama yang kemuliaan oleh Allah. Jauh nama kita dibandingkan dengan nama Nabi Muhammad. Yang kedua pada jismun, pada bentuk tubuh, fisik, mata, kaki dan sebagainya. Yang kelima pada pemberian Allah kepada Nabi Muhammad. Ada li Nabi Muhammad yang gelake langsung wa Allah, na yang hana gelake, ada hana gelake bigi Allah pada pemberian. Yang keempat adalah pada persoalan khataun. Kemana khataun artinya kesalahan. Belum Nabi Muhammad berbuat sebuah kesalahan, Rasulullah telah Allahu anka. Sudah dimaafkan. Inilah. Yang kelima adalah afdal. Ridha terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini kemuliaan yang tidak dapat pada manusia yang lain kecuali khusus pada Muhammad. Salah satunya adalah bentuk nan. Nan Nabi Muhammad, nan manteng Muhammad tercantum di mana-mana. Selain daripada di dalam Allah Mahfud, jauh sebelumnya menciptakan Allah bumi, Nabi Muhammad sudah muncul nama. Kemudian di dalam Al-Quran. Dan kemudian bersebarkan di atas dunianya sampai hari kiamat. Sampai orang kiamat sebutan nan nabinya nan manteng tidak pernah luput dari manusia. Bahkan dalam satu sejarah dari burung-burung, binatang-binatang yang melala. Jadi nama yang paling terbanyak disebut dalam dunianya sejak Nabi Adam sampai orang akhirat adalah nama Muhammad. Rasul yang lain bagaimana? Rasul lain tidak seperti nama Nabi Muhammad. Habis masa kerasulannya, lagi contoh Nabi Musa, habis Nabi Muhammad. Habis nama kerasulannya. Lagi mesti Nabi Musa. Nabi Musa, lebih kurang sekian tahun. Habis Nabi Musa, anak saya sebut ni. Bahkan karena kamu ganti umat lain. Kemudian Nabi Isa juga selama 500 tahun disebut oleh umat-umatnya. Habis Nabi Isa wafat, habis umatnya berganti Nabi Muhammad, sudah tidak ada lagi namanya yang disebutkan setiap saat. Sementara Nabi Muhammad hanale pengantar Nabi, maka sampai orang kiamat akan tersebut namanya. Di bidang-bidang tu nama Nabi Muhammad. Pertama di dalam perintah berselawat. Betapa besarnya gedenya muselawi kepada Nabi. Muselawi kepada Nabi kan dah sebut nan Nabi. Kalau jumlah manusia di seluruh dunianya 7 miliar, kemudian yang Islam ada 4 miliar. Ini satu penelitian, sebuah pendapat.
Kemudian kita potong lagi yang salat, tekun salatnya dari di kalangan umat Islam. Meliar orang Islam yang dakun yang semayang sabi-sabi hana beri 1 miliar mentang seluruh dunia. 1 miliar orang, dalam 1 miliar berapa kali salat satu hari semalam? 5 kali. Tersebut dalam sidro gedanyo limonggo dah sebalang 6 Nabi Muhammad berarti paduga dalam salat nandang. Sidro gedanyo paduga. Betul. Coba lihat. Di dalam salat apabila kita tidak sebut Nabi Muhammad tidak sah salat. Apa kedudukannya? Di mana kedudukan apabila kita tidak sebut nama Nabi Muhammad tidak sah salat. Apa kedudukannya? Di tahiyat akhir. Berarti katakanlah secara garis besar, sidro gedanyo lam saboh salat berarti saboh. 5 boh salat berarti surah semalam nah tersebut 5 ke surah semalam 20 pejam. Kali 1 miliar orang. Tadi umat Islam yang salat 1 miliar. Berapa jumlah nama Nabi yang tersebut? Orang menikah nak disebut Nabi Muhammad? Jelas. Ia melawat ilah, ia mengucap ilah. Orang dalam Islam nak disebut Nabi Muhammad? Jelas. Nah, pulau. Lebih-lebih law iaitu rati-rati akbar ataupun selawat akbar. Kemudian, kenujuan terakhir itu. Padahal nalom. Pada posisi azan nak disebut Nabi Muhammad. Nah, azannya di seluruh dunia kapan napri azan di seluruh dunia? Puwate yang hana uring azan di seluruh dunia. Puwate. Panjang saat. Hana pre uring azan. Tidak pernah libur mengumandangkan azan setiap detik, setiap waktu. Bergiliran terus seluruh dunia. Mulai mesti contoh kecil. Di Jakarta, Poh Padu biazan. Kemudian, Truk Gunung Palembang, Poh Padu. Truk Gunung Sumatera Utara, Poh Padu ya bang. Truk Gunung Aceh, Poh Padu. Sambung-sambung antar negara, antar provinsi, antar kecamatan dan sebagainya. Sampai berulang lom sehingga. Di Eropah, Poh Padu. Kita salat subuh misalnya. Di Indonesia. Salat subuh di Arab nanti jam berapa? Kan? Kan sambung-sambung. Jadi bayangkan. Punya 1 miliar mutaji umat Islam. Dan yang azan setiap waktu siro semalam di Monggo. Paduga hinan tercentus nama Nabi Muhammad. Makanya hai hitung ni. Mek luntur membacut pih tentang posisi Nabi Muhammad dalam i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kelebihannya luar biasa. Baru sisi nama, kalau baru-barunan. Hana manusia yang lain lagi janan. Yang kedua buno wal ata. Pemana ata artinya di dalam pemberian. Jadi yang pertama dari sisi nama. Kemudian lagi haba mono di dalam Al-Qur'an tentang hubungan nan Allah ada genehe Nabi Muhammad dalam posisi berten wahyu. Nyo hana geheun ya Muhammad dalam posisi penerimaan wahyu. Hana gehe dengan nan Muhammad. Tapi gehe ya ayyuhar rasul balighu. Jadi dalam posisi risalah gehe Nabi. Di dalam posisi-posisi tertentu yang lain baru gehe nan Nabi Muhammad. Ya Muhammad, sal hai Muhammad, lakai.
Lu akan lumbi kepada Allah dalam posisi tertentu. Artinya menunjukkan tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Kan hanya bagdanya sudah sebut yang cukup jumlah besar dalam ibadah. Tetapi Allah juga memuliakan dengan nama risalah dalam panggilan-panggilan tertentu di saat gebi wahyu. Kemudian yang kedua, menyangkut dengan jismut, fisik Nabi. Fisik Nabi luar biasa. Sehingga dalam hukum fikih, bila gedanya na masanya, na masa na Nabi. Benar? Yang sunat dadang dilikut Nabi waktu dah salat. Berdah da'u posisi kiing Nabi. Kalanya lah hukum fikih. Bahkan hinan mendatangkan kekusukan dan kelazatan tersendiri. Melihat fisik Nabi. Kiban cantik Nabi Muhammad. Wallahualam sampai ini hana denging. Yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, hana gambar lebih nuhat. Hana gambar. Hai ni itu gambar. Ada hanji gambar. Ada yang bergerak filem-filem yang ahli awak-awak barat kan. Masa Nabi Muhammad pergi umtah. Yang tak tahu yang berlemah. Kerana yang berlemah Nabi Muhammad. Ia tuntut oleh orang Islam. Hana je nama wajah Nabi Muhammad. Begitu eloknya dan begitu hebatnya tentang fisik Nabi Muhammad. Dalam ibadah gayudang iliku, gayunging, kiing Nabi dan sebagainya. Yang sanggup padanya mesti dajak ke dia punan. Yordan, bak tempat-tempat museum yang raya-raya. Ainan nak ketinggai Nabi, na pedeng Nabi, kemudian na bajai Nabi. Dari sisinya mantang bisa terbayangkan itu. Jadi yang maksud fisik Nabinya cukup sederhana dan cukup lengkap. Di dalam kecantikannya, walaupun Nabi Yusuf yang lebih hayal, tapi dalam satu sejarah juga Nabi Muhammad anak ketinggalan kecantikannya. Sehingga cerita punya cerita, waktu kamu jak haji. Nah, orang yang pakat kalau yang tak keturunan Nabi 1000 tahun yang lalu. Dipegah kulit lagi anumit. Lagi kulit anumit halus. Urina-urina ngarapnya. Pegah hello, gimana kalau putar kalau macam. Aku lagi urina katanya berang-berang kata bosnya. Gimana kalau urina? Ini ada cerita. Jadi na orang pernah orang kalau yang betul-betul keturunan Nabi. Lagi kulit anumit halus, kulit urinang. Begitu cantiknya. Apalagi Nabi. Ini pada posisi fisik Nabi. Allah memuliakan. Ya? Mungkin lagi hawa bunuh, habis hotel. Jadi dua hal saja yang saya sampaikan tentang kemuliaan Nabi. Oleh karena itu, idola gedanya tetap Rasulullah dan pada prinsipnya Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan.